Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak video penjelasan singkat tentang peluang profesi pendamping proses produk halal LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat dulu seperti apa pencapaian kinerja lembaga dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. LP3H Edukasi Wakaf Indonesia telah terdaftar dan berdiri sejak 25 Mei tahun 2023 dengan nomor register 2305000007 dan tercatat sebagai lembaga yang memiliki jumlah P3H terbanyak, yaitu lebih dari 18.000 P3H. Dan tercatat juga sebagai lembaga yang memiliki jumlah sertifikat halal tertinggi pada tahun 2024 dengan jumlah lebih dari 85.000 sertifikat halal. Dan dilihat dari grafik berdasarkan tahun dan berdasarkan skala usaha, tentu ini mengalami pencapaian yang luar biasa sekali. Dengan total sertifikat halal yang telah diterbitkan, maka total fee yang telah terdistribusi kepada P3H sekitar 12 miliar 784 juta 50 ribu rupiah. Dan dilihat dari grafik berdasarkan penambahan P3H per tahun, ini juga mengalami pencapaian yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, Edukasi Wakaf Indonesia menempati posisi pertama sebagai lembaga pendamping proses produk halal. Nah, sekarang kita akan pahami seperti apa profesi pendamping proses produk halal. Mengapa dibutuhkan jasa pendamping proses produk halal atau P3H? Berdasarkan data statistik yang ada, yaitu sekitar 64 juta pelaku usaha mikro dan kecil, yang mana 50% usahanya ini berada di sektor makanan dan minuman. Artinya, sekitar 32 juta pelaku usaha mikro dan kecil wajib melakukan sertifikasi halal. Dan kewajiban sertifikasi halal ini tidak hanya sebatas himbauan, tapi ini merupakan amanat PP 31 tahun 2019 tentang wajib halal 2024. Nama programnya itu adalah Sertifikasi Halal Gratis atau yang disingkat dengan Sehati. Pada tahun 2024 telah disiapkan kurang lebih sekitar 1 juta kuota sertifikat halal gratis, yang mana artinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar 150 miliar, yang mana ini hanya untuk fee sebagai P3H. Dan kabar baiknya pada tahun 2025 telah disiapkan juga kurang lebih sekitar 1.200.000 kuota sertifikat halal gratis. Artinya, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar 180 miliar, yang mana ini hanya untuk fee sebagai P3H. Lalu, apa pekerjaan utama sebagai pendamping proses produk halal? Yang pertama, membagikan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi syarat. Yang kedua, mengurus proses pengajuan sertifikat halal gratis ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH secara online. Nah, berapa kompensasi pendamping proses produk halal? Nah, ini adalah contoh sertifikat halal terbit ya yang akan didapatkan oleh pelaku usaha. Maka atas setiap sertifikat halal yang terbit dari pelaku usaha yang Anda dampingi, maka Anda akan mendapat fee sebesar 150.000 yang akan dibayarkan langsung oleh BPJPH. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak pelaku usaha non-Muslim didampingi untuk mendapat sertifikat halal gratis? Tentu boleh. Ya, ini ada dokumentasi klinik layanan sertifikat halal gratis ya yang kita adakan di salah satu gereja terbesar, dan ini adalah dokumentasi tindak lanjut sosialisasi ke pelaku usaha non-Muslim ya. Jadi P3H melakukan kunjungan verbal ya langsung ke lokasi pelaku usaha. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal bagi pelaku usaha yang non-Muslim. Ada data per 14 Juli ya tahun 2024. Ini ada salah satu pendamping ya dengan jumlah sertifikat halal tertinggi. Ya, beliau telah menerbitkan kurang lebih sekitar 6.351 sertifikat halal. Jika dilihat dari sisi penghasilan dikalikan dengan 150.000 per sertifikat, maka telah berhasil menghimpun penghasilan kurang lebih sekitar 952 juta 650 ribu rupiah. Sungguh ini penghasilan yang luar biasa sekali ya, income yang tanpa batas, tentu juga pahala tanpa limit.
Nah, bagaimana cara menjadi pendamping proses produk halal? Silakan bisa ikuti pelatihan pendamping proses produk halal secara online dan gratis dari BPJPH dan Anda akan mendapatkan 3 sertifikat pelatihan. Sertifikat yang pertama, sertifikat selesai diklat online P3H yang akan diterbitkan oleh Grid Edu, dan yang kedua, sertifikat lulus diklat P3H yang akan diterbitkan oleh BPJPH, dan yang ketiga, sertifikat tanda lulus pelatihan P3H yang akan diterbitkan oleh LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, apa saja identitas bagi pendamping proses produk halal? Yang pertama ada ID card, ya. Ini nanti bisa digunakan saat bertemu dengan pelaku usaha, kemudian juga nanti dilengkapi dengan kartu nama. Ini nanti bisa digunakan saat memperkenalkan diri secara profesional kepada pelaku usaha. Nah, di sisi lain, ya, sebagai P3H, maka akan dilengkapi juga dengan surat tugas, ya. Jadi ini nanti bisa dibawa saat bertemu dengan pelaku usaha sebagai dokumen kerja yang resmi. Dan selain itu juga akan dilengkapi dengan spanduk layanan sehati, nanti bisa dicetak dengan ukuran 1 kali 2 meter, ya nanti bisa dipasang di depan rumah atau di depan kantor. Nah, apakah ada aplikasi digital untuk pendamping proses produk halal? Tentu ada, ya. Jadi LP3H Edukasi Wakaf Indonesia melengkapi para pendampingnya dengan salah satu platform yaitu yang dinamakan dengan swakarta.id. Kita lihat ya seperti apa saja fitur yang ada di platform swakarta.id. Yang pertama, tersedia layanan pembinaan bagi P3HEW secara online yang ditangani oleh PIC LP3HEW yang sudah kompeten dan berpengalaman. Yang kedua, segala jenis literatur peraturan perundangan terkait dengan jaminan produk halal disediakan dan diperbaharui bagi P3HEW. Nah, yang ketiga, materi presentasi untuk keperluan sosialisasi dan pembinaan disediakan dan dilengkapi dengan video pemaparan. Ya, ini tampilan dari salah satu materi ya untuk melakukan sosialisasi program Sahati. Ya, jadi file presentasi siap tayang dan diperbaharui bila mana ada perubahan informasi atau peraturan terkait dengan jaminan produk halal. Yang keempat, ada video training lanjutan disediakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan tugas sebagai P3H. Begitu juga dengan yang kelima, ada jadwal meeting online pembinaan tersedia berikut dengan link Zoom meeting yang dapat dibagikan melalui media sosial. Nah, salah satu eventnya ada event klinik pengajuan Sahati, yaitu kelas pembinaan bagi P3HEW yang akan membahas tentang seluk-beluk pengajuan sertifikasi halal. Kemudian ada event diskusi bisnis profesi P3H, yaitu merupakan kelas pembinaan yang membahas tentang pengembangan profesi dan bisnis pendamping. Kemudian berikutnya ada event temu rembuk, ya, yaitu kegiatan pembinaan yang mengundang narasumber dari stakeholder dalam diskusi interaktif. Kemudian fitur yang keenam, ya, ada flyer untuk sosialisasi pentingnya halal tersedia per produk sesuai dengan kategori KBLI yang ditentukan BPJPH. Nah, ini tampilan dari flyer tiap produk ya. Jadi flyer sosialisasi sehati per produk ini dilengkapi dengan nama P3H ya, nomor WA-nya juga ada dan dilengkapi dengan nomor registrasi P3H. Jadi ini banyak sekali ya, sudah disiapkan ya flyer tiap produk. Jadi nanti silakan tinggal dicetak saja. Kemudian fitur yang ketujuh ya, ada pengecekan KBLI bagi produk yang akan diajukan ke si halal juga telah tersedia dan diperbaharui berkala sesuai dengan jenis produk. Jadi pengecekan KBLI-nya sudah dilakukan secara digital. Kemudian yang kedelapan, ada pembuatan surat permohonan sosialisasi sehati kepada stakeholder juga sudah tersistem dan digital. Jadi dengan adanya platform kerja swakarta.id, ini akan membuat kerja P3HEW semakin mudah, cepat, dan produktif sehingga memberikan penghasilan yang besar bagi P3HEW. Nah, kemudian platform berikutnya yaitu sertifikasihalal.id. Jadi nanti P3HEW itu cukup memberikan link referral kepada pelaku usaha untuk melengkapi data. Ya, nanti akan dilakukan asesmen juga ya terkait dengan kelengkapan administratif NIB dari pelaku usaha yang dilakukan saat pengisian data. Ya, dan NIB pencarian KBLI juga dilakukan secara otomatis. Kemudian ya pelaku usaha mengisi data produk ya sesuai dengan aturan BPJPH.
Nah, kita lihat seperti apa yang ada di sertifikasi halal.id. Yang pertama, semua data permohonan pengajuan sehati dari pelaku usaha akan terdata pada dashboard P3HEWI ya. Jadi nanti akan ada laporan ya, laporan kerja di dashboard. Kemudian yang kedua, data pengajuan dari pelaku usaha selanjutnya akan dicek dan direview oleh Quality Control LP3HEWI ya. Nah, data yang dikurasi oleh Quality Control LP3HEWI tentu akan menyesuaikan aturan verifikasi dari BPJPH. Yang keempat, kualitas foto produk, ya, kelengkapan label nama atau merek produk dan kemasan produk itu juga turut dikurasi oleh Quality Control. Yang kelima, pengecekan bahan kemasan, bahan pembersih, dan kesesuaian nama produk sesuai dengan aturan BPJPH akan dicek juga oleh Quality Control, ya. Begitu juga dengan pengecekan bahan-bahan, pembuatan produk, serta proses pembuatan produk, ya, akan dicek oleh Quality Control. Kemudian Quality Control akan memberikan approval, ya, atau persetujuan bila seluruh data telah sesuai dengan ketentuan BPJPH. Kemudian ya data pengajuan produk dari pelaku usaha siap untuk disalin dan diajukan ke si halal. Jadi dengan adanya platform kurasi produk membantu menurunkan resiko penolakan atau pengembalian dan mempersingkat waktu penerbitan sertifikat halal pelaku usaha. Sampai paling cepat ada yang 3 jam terbit sertifikat halalnya. Ya. Nah, sebagai P3H memang ya tentu ada tantangan. Tantangannya apa? Ada gaptek ya, sehingga butuh belajar lagi. Kemudian ribet karena banyak sekali data yang perlu diinput. Kemudian repot ya karena mungkin tidak punya waktu. Kemudian ruwet juga karena banyak hal yang perlu menyesuaikan dengan komite fatwa ya, sehingga akhirnya pecah telurnya terhambat ya, sehingga tidak bisa mendapatkan fee dengan cepat. Nah, ini sudah diluncurkan ya salah satu alternatif solusi ya, yaitu dengan adanya asisten sehati. Nanti data semua akan diinputkan oleh asisten ke si halal. Tentu dari sisi P3H juga ini akan hemat waktu dan tenaga ya karena asisten sehati ini sudah berpengalaman ya, maka tentu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh komite fatwa. Tentu ini akan membuat income lebih besar dan lebih cepat. Jadi ini sudah tersedia juga di dashboard Swakarta. Dan jangan lupa untuk melakukan optimalisasi visa hati dengan cara apa? Yaitu dari satu pelaku usaha yang mana wajib memiliki NIB itu bisa kita ajukan sampai dengan 3 produk atau 3 KBLI. Contoh, ada produk rujak es krim, ya. Begitu juga ya ternyata ada rujak buah dan juga kita bisa ajukan ternyata dengan adanya jus buah. Jadi ada 3 produk yang bisa diajukan. Maka sertifikat halalnya akan terbit di tiap KBLI atau tiap produk. Ya, bayangkan jika kita memiliki 20 pelaku usaha dan masing-masing kita ajukan sampai dengan 3. Kita lakukan optimalisasi. Tentu ini sekali kerja, sekali proses, dan hasilnya berlipat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada penghasilan tambahan bagi pendamping proses produk halal? Tentu ya, total ada 10 sumber income bagi P3HEWI. Yang pertama, ada income sertifikasi halal sehati. Yang kedua, ada income pengurusan NIB. Yang ketiga, ada income asisten sehati EWI. Yang keempat ada income bebas validasi. Yang kelima ada income kontes rekrut P3H. Yang keenam ada income sertifikasi halal reguler. Yang ketujuh ada income rekrut penyelia halal. Yang kedelapan ada income royalti rekrut penyelia halal. Yang kesembilan ada income rekrut auditor halal. Yang kesepuluh ada income rekrut auditor halal. Luar biasa ya, ada 10 sumber income bagi P3HEWI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap mengambil peluang yang sangat besar ini sebagai pendamping proses produk halal yang profesional? Jika siap, silakan segera ambil peluang kerja ini. Silakan diklik link untuk daftar P3H secara online ya, melalui p3h.id. Silakan bisa daftar sekarang dan penghasilan bisa cair di bulan depan. Demikian penjelasan singkat tentang peluang profesi pendamping proses produk halal. Dan saya akhiri, semoga bisa berjumpa di video-video penjelasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.